Ya ini ya sahabat ya. Jadi metiknya sekali lagi jangan asal ya. Jadi metiknya tetap harus kita ikutkan tangkainya. Mungkin agak atas ini enggak? Oh, nanti ya. Nah, ini beliaunya sudah Pak, monggo. Wis mantap. Ya kita masih pilih-pilih ya ini ya, karena nggak boleh ini kita petik secara bersamaan ya, harus tetap dipilih ya. Mana yang tua-tua itulah yang kita ikutkan ya. Nah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Pada siang hari ini ya, saya sedang berada di Desa Pandanarum ya. Untuk apa kita pada siang hari ini di sini? Ya, ini kita akan melakukan sesi panen perdana alpukat Markus ya. Jadi kalau di bulan Februari kemarin alpukat ini usianya tepat 3 tahun ya. Di video saya sebelumnya saat alpukat ini berbunga lebat itu sudah ada ya. Sudah ada di video lain, bisa sahabat kunjungi, nanti linknya akan saya taruh di video ini nanti ada ya. Sahabat bisa klik ketika alpukat ini masih di usia 2,5 tahun ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan hoak ya. Jadi monggo lah ya, kita hari ini berusaha ya. Namanya berusaha itu boleh-boleh saja menyingkirkan sedikit demi sedikit pemikiran pesimistis ya. Jadi masih banyak yang WA, yang komentar ya, mana mungkin alpukat di usia yang masih 3 tahun itu berbuah. Itu ya. Padahal di video-video saya yang lain sudah saya sering kali saya sampaikan bahwa memang dengan bibit yang berkualitas, dengan pengolahan lahan yang bagus serta perawatan yang maksimal, alpukat itu di usia 2,5 tahun itu sudah selayaknya bunga. Di tahun ketiga atau tepatnya 3 tahun itulah panen perdananya ya. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan sulap, bukan sihir ya, asli ya. Sahabat-sahabat yang masih pesimistis atau sahabat-sahabat yang masih berpikiran mana mungkin, nah itu bisa ya. Silahkan kalau memungkinkan sahabat cek langsung ya ke tempat bibit unggul Blitar yang beralamat di Desa Sawentar, dusunnya Centong ya. Apa perlu saya sebutkan, RT 001 RW 006 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ya. Jadi sahabat monggo silahkan kalau sekedar ingin membuktikan apakah yang saya sampaikan ini benar adanya gitu loh ya. Jadi jangan hanya berkomentar dengan nada yang pesimistis ya. Marilah kita saling berbagi, marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain agar ya tujuan kita dalam berkebun alpukat itu dapat tercapai sesuai estimasi yang kita inginkan. Nah itu ya, ini alpukat sekali lagi jenisnya Markus ya. Usianya kemarin di bulan Februari itu tepat 3 tahun ya. Pada saat saya pembuatan video kemarin yang saat awal-awal masih berbunga lebat itu tepat di usia 2,4 tahun nih kalau nggak keliru judulnya video itu ya. Artinya memang alpukat ini luar biasa, sesuai dengan target yang kita kehendaki, sesuai dengan target yang kita inginkan. Tepat 3 tahun itu panen pertama. Artinya kalau usia bunga sampai siap panen itu untuk jenis Markus estimasinya antara 5,5
sampai 6,5 bulan itu baru layak untuk dipetik ya. Mengingat satu pohon itu pasti ada yang dulu buahnya, ada yang agak lambat dalam proses pembentukan buahnya ya. Kalau bunga pun saya pikir ya memang nggak serempak ya. Jadi sudah selayaknya kalau kita ingin menghendaki kualitas rasa buah alpukat itu enak ya. Jadi karena masih banyak yang berpendapat kalau alpukat itu, wah itu alpukat jumbo itu masih banyak air atau kurang enak, tetap enak yang alpukat kecil-kecil atau alpukat lokal. Ya itu betul. Betul memang kalau secara ukuran yang jumbo itu memang kadar airnya lumayan banyak dibandingkan dengan alpukat lokal ya. Karena besarnya ini pasti didukung atau suplai dari airnya ya. Akan tetapi saya tekankan kepada sahabat, kalau proses pemetiannya itu tepat waktunya ya, artinya umurnya cukup ya, alpukat ini tetap lumayan enak ya. Bukan hanya lumayan, sangat layak untuk dijadikan hidangan di atas meja ya. Bukan sekedar menjadi alpukat olahan. Karena begini ya, kalau alpukat itu jadi dihidangkan di meja itu sudah enak, apalagi menjadi olahan gitu loh ya. Jadi sahabat jangan terlalu banyak mendapatkan informasi yang kebenarannya masih perlu diuji, masih perlu dipertanyakan ya. Yang jelas video saya sebelumnya itu mereview buahnya ya, buahnya rasanya mantap. Itu karena sekali lagi rasa buah itu tercipta dari sesi perawatannya, dari sesi pemetikannya ya. Jadi tidak asal-asal ya. Petiknya sendiri pun tidak boleh terus diputul-putul pakai tangan, kita harus pakai alat. Tujuannya apa? Agar secara kualitas dagingnya itu tidak terganggu, apalagi cuma kita sendal-sendal dari bawah ya, pakai bambu lah, pakai apa, terus nanti jatuh di tanah lah, itu nanti kan pasti menimbulkan memar pada dagingnya. Sehingga alpukat itu seharusnya masak dengan baik, tidak terjadi pemasakan yang baik itu karena yaitu adanya memar, sehingga biasanya belum waktunya itu sudah dipegang itu sudah lembek gitu ya. Nah itu mungkin karena adanya faktor cara pemetian yang kurang oke. Nah sekali lagi ya, kalau mau kualitas alpukat rasanya itu baik, sekali lagi saya tekankan untuk sesi perawatannya itu jangan kurang daripada kohe atau kompos atau kotoran hewan. Yang kita rekomendasi selalu jenisnya kotoran kambing. Kenapa? Karena di situ kandungannya sangat ideal sekali ya. Untuk fase-fase generatif, fase-fase bunga atau buah itu sangat cocok sekali ya. Ini jenis Marcus, dan hari ini kita akan melaksanakan pemetian untuk yang perdana. Sudah selayaknya untuk kita pilih-pilih ya. Kalau ingin kualitas rasanya oke, kualitas rasanya mantap gitu loh ya. Jadi tidak asal-asalan saja ya. Kalau ini kita timbang nanti, ini saya yakin ya, ini sudah di atas 1 kilo ya, 1,2 sampai 1,5 kilo ya, satu bijinya ya. Nah, ini mantap sekali ya. Ini sebetulnya penanamannya serempak ya, serempak. Ini umurnya ya sekarang rata-rata ya 3 tahun ya. Dan hari ini kita laksanakan pemetian yang perdana, walaupun belum semua ya, artinya memang kita masih pilih-pilih nanti ya. Jadi ini masih usianya 3 tahun dan sudah kelihatan ya. Jadi investasi hal seperti ini sudah selayaknya untuk kita perjuangkan. Investasi yang bukan kaleng-kaleng, investasi yang benar-benar nyata. Jangan juga berpikir apakah 3 atau 5 tahun ke depan ini masih bagus. Nah hari inilah sudah selayaknya bumi Indonesia ini khususnya memang sudah sangat panas ya. Ya kita niati saja, sembari kita berkebun, sembari kita menghijaukan bumi, toh nanti anak cucu kita yang akan menikmati gitu ya. Jadi secara tidak sadar kita melakukan penanaman alpukat itu adalah sodakoh sir, yaitu sodakoh oksigen ya. Satu pohon ini menurut ahli, menurut pakar itu bisa menghasilkan jutaan oksigen
ya, betapa kita itu bersedekah kepada semua makhluk hidup yang tergantung kepada oksigen, ya. Jangan pula berpikir yang terlalu sekali lagi pesimistis, ya. Ini 5 tahun ke depan bagaimana ya alpukat ini? Ya boleh lah, itu manusiawi sekali. Tetapi kalau kita mau investasi ke depan, sudah selanjutnya kalau terutama kita menanam pohon itu, ya kita berhusnudzon sajalah ya. Berhusnudzon, kita beribadah, kita menanam di buminya Allah dengan satu harapan semoga bumi ini semakin baik, ya. Anak cucu kita nanti akan menikmati hasil yang sudah kita tanam hari ini, ya. Salam sehat selalu untuk sahabat semua, semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya sahabat ya. Jadi metiknya sekali lagi jangan asal ya. Jadi metiknya tetap harus kita ikutkan tangkainya. Mungkin agak atas ini enggak? Oh, nanti ya. Nah, ini beliaunya udah Pak, monggo. Wis mantap. Ya kita masih pilih-pilih ya ini ya, karena nggak boleh ini kita petik secara bersamaan ya, harus tetap dipilih ya. Mana yang tua-tua itulah yang kita ikutkan ya. Nah ini Pak, sip. Oke, gini ya, gini. Oke. Mantap. Setunggal malih paling. Ini. Nah. Sip. Nanti malih, Pak. Mateng mriku mau nggih. Oh niki lah. Niki nah niku sing singgil. Iki. Nah. Nah, niki nggih sebelah niki kalih niki nggih. Oke. On. Oke, jejer nih kalih nih. Oke. Top. Jadi bagusnya begini ya, petiknya itu satu persatu ya, jangan sampai jatuh ya. Nggih. Nah, semiane menjadi